Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Silvi Ria Chandra Irawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Mojokerto dari TK Plus Al Hidayah. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang koneksi antar materi, yakni modul 1.2. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Yuli, dan pengajar praktik Bapak Denny. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi dengan model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan. Untuk yang pertama, yakni peristiwa, momen yang paling menantang bagi saya dalam proses mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, yakni mempelajari dan memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, nilai dan peran seorang guru penggerak. Kemudian, memahami tugas guru sebagai pendidik, di mana guru bertugas untuk menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman, serta merencanakan, menganalisis pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, peristiwa atau momen yang paling penting atau menarik bagi saya selama mempelajari modul 1.1 sampai 1.2, yakni melakukan penerapan modul 1.1, yaitu aksi nyata, di mana aksi nyata ini pertama kali saya terapkan di kelas saya, di mana banyak sekali pengalaman serta ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan tentang pendidikan, serta mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS yang banyak dan harus selesai sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.1 hingga 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian menghamba pada anak, yakni guru harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, serta memperhatikan kepentingan anak, sehingga dalam diri anak tumbuh rasa senang dan bahagia. Dengan kondisi tersebut memudahkan mereka untuk menerima atau memahami pembelajaran dan mencapai hasil yang memuaskan. Sehingga menurut saya nilai berpihak pada anak akan berhubungan dengan modul 1.2, yakni peran pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa menjadi orang yang salah dalam melangkah, yaitu di mana dalam melakukan pembelajaran saya hanya mementingkan target materi yang harus terselesaikan sesuai yang dijadwalkan tanpa memperhatikan kepentingan atau kebebasan anak dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah dari pelatihan ini saya merasa senang dan bersyukur karena dapat kesempatan untuk belajar. Saya yang merasa minim pengetahuan dan pengalaman, maka harus terus belajar untuk membenahi diri dan mengimplementasikan setiap materi yang saya dapat di dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa guru adalah orang yang paling dominan dalam pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Saya juga berpikir bahwa siswa harus menyelesaikan materi yang ada untuk mencapai nilai yang telah ditargetkan.
serta tidak terlalu memerlukan bantuan orang lain karena merasa bisa dan mampu, serta tidak perlu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Namun, setelah momen itu terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berpihak pada anak yang mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, sehingga anak dapat belajar dengan senang dan semangat. Kemudian, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi coach bagi teman atau rekan sejawat meskipun dalam lingkup lembaga sendiri, serta mendorong kolaborasi semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, maupun wali murid. Dan saya menggerakkan praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah penerapan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang dan rutin untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada anak, bersikap menuntun atau among pada anak sesuai dengan kodratnya, serta menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai perkembangan zaman. Kemudian saya akan lebih inovatif menciptakan ide, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian saya juga akan menjadi pendidik yang reflektif, yang bersikap terbuka dengan mau menerima masukan maupun saran, serta membuat refleksi atau perbaikan pembelajaran. Kemudian saya juga bersikap mandiri, terus belajar bergerak dan meningkatkan kemampuan diri, baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan, baik secara daring maupun luring. Dan yang terakhir yakni kolaboratif, mampu membangun kerjasama atau berkolaborasi yang baik dengan kepala sekolah maupun teman sejawat dalam pembelajaran. Alhamdulillah, demikian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kita semua. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.